Baik, teorema yang ketiga. Teoremanya mengatakan bahwa buktikan bahwa FA iris B itu subset dari FA iris FB. Jadi ini bacanya adalah ring fungsi dengan domain A iris B sama dengan, bukan sama dengan ya, mohon maaf, ini subset dari ring fungsi dengan domain A diiriskan dengan ring fungsi dengan domain B. Saya ambil contoh. Jadi misalkan gini, ini jangan AB ya, ini mungkin lebih bagus kalau ini adalah K sama M misalkan. Jadi gini, saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Oke, berarti misalkan saya ambil ini seperti ini, kemudian ini saya ambil seperti ini, kemudian ini misalkan seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, sekarang saya ambil misal A itu misalkan 1, 2, 3, 4, maka FA itu adalah 1 itu adalah B, 2 itu adalah E, 3 itu adalah C, 4 itu adalah D. Kemudian saya ambil misalkan nih, ini 3, 4, 5, maka FB adalah FB, 3-nya adalah C, 4-nya adalah D, 5-nya adalah A. Oke. Sekarang kita mencoba untuk mencari irisan A iris B. Berarti pada kasus ini A iris B itu adalah apa aja? A iris B itu adalah A-nya yang sama 3,4 ya. Maka FA iris B itu adalah 3-nya itu C, 4-nya adalah D. Sekarang kita cari ini FA iris FB. Nah, ini sama dengan FA iris, ini C sama dengan D. Nah, pada kasus ini kan memang kebetulan sama, tetapi pada kasus tertentu dia akan tidak sama aja. Jadi saya ambil contoh yang tidak sama ya. Kalau ini kan kebetulan sama, tetapi ini kan subset, boleh kita tuliskan ya. Pada kasus tertentu ini memang FA iris B itu sama dengan FA iris FB, tetapi ini tidak berlaku untuk semua aja. Saya ambil contoh yang satu yang tidak sama. Ini kebetulan kan sama, makanya dia tidak sama dengan ini. Contoh yang pertama, saya ambil contoh yang kedua. Sekarang saya ambil contoh yang kedua. Jadi gini, nanti kan kalau sama itu seluruhnya harus sama. Kalau ada satu aja, ini K, ini M, ini misalkan 1, 2, 3, 4, ini A, B, C, D. Ini misalkan seperti ini,
kemudian ini seperti ini, misalkan 4 seperti ini, 3 ya, misalkan seperti ini. Kalau kita misalkan saya ambil A itu adalah 1,2, kemudian B-nya itu adalah 3,4 sekarang. Kalau 1,2 berarti FA-nya apa aja? Berarti D 2-nya B gitu ya. Kemudian sekarang FB 3-nya A, 4-nya B. Coba perhatikan sekarang kalau kita punya A iris B berarti kan himpunan kosong, maka FA iris B itu juga himpunan kosong, iya kan? Karena di himpunan kosong, kalau di ini kan juga himpunan kosong. Sekarang coba kita perhatikan ini FA iris FB, ini jadinya apa? Ini jadinya FA iris FB. Dilihat yang ini kan sama dengan B, ya kan ya, hasilnya ini kan B. Nah ini hasilnya sama dengan B. Nah ternyata pada kasus ini, coba ini perhatikan, ini kan nggak sama. Ini kan FA iris B tidak sama dengan FA iris FB. Nah pada kasus ini FA iris B tidak sama dengan FA iris FB ya. Nah tetapi ternyata FA iris B itu adalah subset dari FA iris FB ya. Itu makanya yang ini tidak sesuai, ini tidak berlaku untuk semuanya ya. Tapi kalau dia sama dengan kan bisa dikatakan dia subset aja ya, subset kanan dan kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri ya kan. Makanya boleh dikatakan sama dengan itu kan subset dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. A sama dengan B itu adalah A subset B dan B subset A. Walaupun ini sama dengan kan bisa dikatakan subset ya kan ya, pada kasus tertentu ya. Ini untuk contohnya, makanya dia tidak boleh sama dengan. Kenapa? Karena ada contoh penyangkalnya. Penyangkalnya mana? Penyangkalnya ini. Nah ini adalah contoh untuk yang dia subset. Nah sekarang kita akan membuktikan ya, contohnya tadi atau teoremanya tadi. Kita buktikan caranya sama. Nanti karena kita membuktikan FA iris B subset dari FA iris FB, maka nanti berawal ambil sebarang Z anggota FA iris B. Bagaimana prosesnya berakhir menjadi Z anggota FA iris FB kan gitu. Berarti ambil sebarang Y anggota FA iris B, maka ya ada T anggota A iris B ya, sedemikian sehingga Y sama dengan FT ya. Karena ya T anggotanya A iris B, berarti berdasarkan definisi himpunan itu T anggotanya A dan T anggotanya B ya. Kemudian kita definisikan jika T anggotanya A karena dia adalah prapeta, maka pasti punya pasangan di kodomen. Berarti kodomennya pasangannya apa? Menjadi FT anggota FA. Dan jika T anggotanya B, maka dia punya pasangannya FT anggota FB. Nah jadi kalau yang ini
FT anggota FA digabung ya FT anggota FA dan FT anggota FB, ini maknanya apa sih, Cak? Ini maknanya berarti kan dan itu kan irisan ya. Jadi FT anggota FA iris FB, atau kita boleh menuliskan FT tadi apa? FT itu adalah Y anggota FA iris FB. Berarti karena diawali dengan Y anggota FA iris B, diakhiri dengan Y anggota FA iris FB, maka terbukti bahwa jadi FA iris B itu subset dari FA iris FB. Oke, itu adalah teorema tentang irisan. Kemudian teorema yang keempat, ditentukan bahwa pemetaan dari A ke B, kemudian X adalah subset dari B. X itu adalah subset dari kodoman untuk fungsi F dari A ke B, kemudian dan Y itu adalah subset dari B. Jika X subset dari Y, maka prapeta X ya, ini prapeta X itu akan subset dari prapeta Y ya. Jadi itu misalkan gini, sekarang saya ambil contoh ini biar ada gambaran. Saya ambil contoh dulu karena ini adalah prapeta ya, ini A ini B, maka kalau dari sini ke sini itu menjadi F pangkat negatif 1 kan gitu ya. Ini misalkan 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini A, ini B, ini C, ini D. Misalkan seperti ini, misalkan saya ambil seperti ini. Oke, sekarang kalau saya mengambil X-nya itu anggota dari B, misalkan nih X-nya adalah A, B, C, kemudian Y-nya adalah B, C. Kita tahu X itu adalah, kalau kita punya X anggota A, B, C, dia adalah peta. Prapetanya kita lihat ya, prapetanya atau F inverse X itu A-nya itu adalah 4, kemudian B-nya itu adalah 3, C-nya adalah 1, kemudian F inverse Y atau prapeta dari Y itu adalah B, C. B-nya 3, C-nya 1. Nah, dari sini kita tahu bahwa X itu adalah subset Z itu adalah subset dari A. Y itu subset dari X ya pada kasus ini. Y itu adalah subset dari X. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita punya Y itu adalah subset dari X, maka prapeta dari Y kita lihat 3,1 kan muncul di sini toh. Yang ini muncul di sini kan. Berarti F inverse Y atau prapeta dari Y itu adalah subset dari F inverse X atau prapeta dari X gitu ya. Jadi intinya kalau petanya itu adalah ini dibolak-balik sebenarnya sama aja. Kalau di teori kan saya tadi kebalik ya, Fx jika X subset dari Y kan F inverse X subset dari F inverse Y. Sekarang saya balik, kalau Y itu subset dari X, maka F inverse Y juga subset dari F inverse Y. Intinya apa? Kalau petanya itu adalah subset, maka prapetanya juga subset. Intinya kan gitu. Ya, ini masalah hanya simbol aja, sama aja kan dibolak-balik. Ya. Jadi misalkan
ini saya ganti juga boleh, misalkan yang atas itu saya ganti dengan yang Z, yang bawah saya ganti dengan X misalkan, agar muncul X subset dari Y. Nah tapi masalah simbol itu jangan jadi masalah, intinya kalau petanya itu adalah subset, prapetanya pasti juga subset gitu, intinya itu ya. Itu sekarang kita akan mencoba membuktikan. Buktinya adalah kita definisikan dulu. Baik, kita buktikan, ambil sebarang, caranya sama. Jadi kalau F inverse X atau prapeta dari X subset dari prapeta dari Y, nanti diambil ya, ambil sebarang M anggotanya F inverse X ya. Jadi nanti berawal dari ini M yang anggota F inverse X berakhir menjadi M anggota F inverse Y, kan gitu ya. Nah sekarang gini, kalau M anggota prapeta ya, berarti kan dia punya peta ya. Kalau M anggota F inverse X berarti dia punya peta ya kan, maka Fm ya kan, petanya Fm anggotanya X ya kan ya. Jadi itu kemudian karena yang diketahui kita yang di teorema kita tahu bahwa X itu adalah subset dari Y. Karena X adalah subset dari Y, maka Fm ya akibatnya kan ya benar, Fm anggotanya Y. Ini kenapa? Akibat dari ini. Kalau kita tadi kan kita punya Fm anggotanya X. Karena X adalah subset dari Y, maka petanya pasti juga dia subset. Ini berdasarkan teorema apa? Teorema yang atas tadi, paling pertama ya. Kalau X subset dari Y, maka petanya kan juga subset, kan gitu ya. Jadi ini akibatnya kan ini. Maka kalau Fm anggotanya X, maka karena dia subset, Fm anggotanya Y. Nah karena dia Fm itu anggotanya Y, maka dia kan punya prapeta tuh ya, karena kan peta ya. Sehingga ya atau akibatnya dia punya prapeta M anggota F inverse Y ya. Nah kemudian kita tadi kan berawal dari M anggota F inverse X berakhir dengan M anggota F inverse Y ya. Berarti kan itu sudah terbukti subset ya, karena M anggota F inverse X berakibat M anggota F inverse Y, berarti F inverse X subset dari F inverse Y ya. Jadi kesimpulannya terbukti bahwa F inverse X itu adalah subset dari F inverse Y. Itu adalah tentang ini apa namanya, tentang pembuktian teoremanya. Barangkali itu untuk pertemuan kita. Untuk selanjutnya nanti minggu depan kita UTS, silakan dipersiapkan materinya apa. Materinya mulai dari awal perkuliahan sampai hari ini terakhir. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.